Shalom, puji Tuhan, Kingdom Message Community. Hari ini kita akan belajar dari sharing firman Tuhan yang Pak Daniel Yanuar sudah sampaikan minggu kemarin. Kita akan belajar tentang buta melihat. Satu pertanyaan dulu untuk membuka sharing kita hari ini adalah, pernahkah Anda memanggil atau ngobrol dengan seseorang, ternyata Anda ditinggal pergi atau dicuekin, dikacangin begitu. Lalu bagaimana perasaan Anda? Coba sharingkan. Ya jangankan ditinggal ya, kadang-kadang kita ngobrol dengan seseorang dan orang itu asik main handphone, nggak ngelihat kita, itu aja sudah muncul perasaan yang agak jengkel ya. Mungkin kalau ditinggal malah jengkel pol jadinya. Jadi kita mulai kepingin, ini orang kurang ajar ini, gitu. Nah, ini adalah satu adegan, satu hal yang dialami oleh dua orang buta itu ketika mereka berseru-seru memanggil Yesus. Yesus nggak dengar, malah banyak orang itu menegur mereka. Ya mungkin perasaan mereka juga, aduh, cek susah ya, aduh, mungkin seperti itu. Tapi justru dari hal inilah kita akan belajar beberapa hal tentang bagaimana dua orang buta ini akhirnya bisa mengalami kesembuhan dari kebutaan mereka. Nah, ayat yang akan kita baca untuk mendasari sharing hari ini, 5 ayat dari Matius pasal yang ke-20. Ayat 30 sampai 34 saya bacakan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mereka mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun, ini nggak membuat mereka diam, nggak membuat mereka berhenti. Mereka berteriak makin keras, berseru katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Mereka semakin keras untuk bisa menarik perhatian Yesus yang sedang lewat saat itu. Ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ayat 33, jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Mungkin waktu kita mendengar ayat-ayat ini, kita mulai berkata, ya itu kan memang dua orang buta, mereka nggak bisa ngelihat. Saya fine-fine aja sih, mata saya bagus, mata saya oke, bahkan buta warna pun saya enggak. Mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, hari-hari ini banyak orang mengalami kebutaan. Dalam arti begini, ketika masa pandemi sedang terjadi, masa pandemi belum selesai, banyak orang enggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan di tengah kondisi yang sedang dialami. Mungkin pekerjaan terganggu, penghasilan terganggu, mungkin persahabatan terganggu, mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, keluarga kita. Dan itu semuanya membuat kita nggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan, nggak bisa ngelihat anugerah Tuhan. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari kita mengalami kebutaan-kebutaan yang seperti itu. Sebab itu kiranya sharing ini juga akan menyembuhkan setiap kebutaan-kebutaan itu. Termasuk hari-hari ini kita mengalami kebutaan dalam hal begini, dalam hal melihat pentingnya sebuah ibadah. Artinya bahwa begini, pandemi itu membuat kita bisa beribadah online. Karena waktu awal pandemi kita ingat, kita nggak bisa ibadah on-site. Karena apa? Pemerintah nggak boleh. Pemerintah melarang. Sebab itu gereja kita juga akhirnya membuat sebuah ibadah online. Ya kan? Mungkin di awal-awal ibadah online kita begitu, ya nggak bisa ibadah on-site, kita menikmati ibadah online di rumah dengan persiapan, ada anggur, hosti, perjamuan yang kita siapkan di rumah, atau mungkin ada kue dan air yang menggantikan itu. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Cuman seiring berjalannya waktu, kadang ada orang-orang yang melihat nggak bisa membedakan, ya, kurang bisa membedakan antara beribadah atau nonton YouTube. Nah, ini juga salah satu kebutaan yang saya berdoa disembuhkan hari-hari ini, supaya kita bisa ngelihat kembali bahwa ibadah itu penting buat kita. Ibadah itu hal yang terutama buat kita. Bagaimana kita ketemu dengan Tuhan, bagaimana kita bisa, kalau kita datang onsite, kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama, bersekutu bersama-sama, dan itu semuanya adalah hal yang penting. Sekalipun mungkin kita belum bisa beribadah onsite karena ada kondisi, mungkin usia, mungkin kita punya anak-anak yang di usia di bawah 12 tahun, kita memang nggak bisa datang ibadah, tapi mari kita tetap melihat bahwa ibadah online pun yang kita lakukan bukan nonton, tapi benar-benar kita beribadah dengan sikap hati yang benar. Nah, saya berdoa
kebutaan-kebutaan yang melihat pentingnya ibadah ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kita mulai karena ada beberapa orang berkata, Pak, saya mesti perjalanan luar kota nih, jadi akhirnya ibadahnya sambil di mobil, sambil perjalanan. Itu apa bedanya dengan nonton? Karena kita nggak sedang mempersiapkan hati kita, nggak mempersiapkan waktu yang khusus untuk kita beribadah. Ya. Saya punya anak yang 2 anak saya di bawah 12 tahun, sehingga istri saya nggak bisa beribadah onsite. Saya yang ibadah onsite. Tapi aktivitas kami setiap minggu adalah pagi jam 7, ya bukan bangun jam 7, jam 7 kami sudah siap ibadah karena ibadah online kita jam 7. Tapi pagi kami bangun jauh sebelum jam 7 karena kita siapin sarapan dulu dan macam-macam. Kita mulai jam 7 siap untuk beribadah, saya sama istri beribadah. Anak-anak sudah bangun, mereka masih main ketika kami beribadah, mereka main di kamar mereka, kami berdua beribadah. Nah, setelah kami beribadah sampai jam 8 lebih 15 kami beribadah, selesai, anak-anak turun, kami makan sama-sama, lalu jam 9 anak-anak beribadah roki secara online, saya berangkat ke Menorah tempat saya bertugas untuk ibadah onsite. Jadi itu pun sebuah aktivitas yang kami mau lakukan terus. Anak-anak pun masih melihat bahwa ibadah penting. Bersama dengan mamanya di rumah, mereka beribadah sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan, nyanyi, bikin activity, ya kan? Dan itu hal-hal yang kami kerjakan supaya anak-anak kami tetap melihat bahwa ibadah itu penting. Nah, hati-hati dengan kebutaan yang mungkin kita alami dan kita mulai beribadah dengan, ya dalam tanda kutip ya, ibadahnya nyambi. Karena kita cuma nonton YouTube jadinya. Nah, anak-anak pun akhirnya kehilangan loh esensi sebuah ibadah. Sebab itu, para orang tua di Komsel, saya berdoa, Komsel tetap jadi media untuk kita sampaikan bahwa ibadah itu sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa, ibadah penting itu juga satu kebutaan yang dicelikan dalam mata hati kita. Kita mau punya pengertian yang benar dan kita melihat esensi sebuah ibadah. Itu hal yang penting. Sebab itu kalau kita bisa ibadah onsite, mari datang ibadah onsite. Kalaupun memang ada kondisi yang nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi tetap lihatlah sebuah ibadah online, itu pun ibadah yang penting bagi kita. Ya, nah kita belajar dari 2 orang buta ini. Apa yang membuat mereka akhirnya bisa mengalami kesembuhan dalam kehidupan mereka? Yang pertama, mereka mengenali momennya. Di ayat 30, bagian A di sana dikatakan bahwa mereka mendengar Yesus lewat. Mereka mendengar, itu jadi momen untuk mereka akhirnya berteriak memanggil Yesus. Nah, memang momentum itu datang, kita nggak bisa tahu kapan momentum datang, kita nggak bisa tahu. Tapi yang bagian yang harus kita lakukan adalah kita buka diri. Jangan justru ketika ada kekurangan kita menutup diri. Kita minder, kita nggak mau ditegur, kita nggak mau terbuka, kita nggak mau punya komunitas untuk saling share satu dengan yang lain. Justru kita harus buka diri supaya apa? Momentum itu datang kita bisa rasa, kita bisa tahu. Dan ketika momentum itu datang, kita sambut momentumnya dengan kita siap. Itu yang penting bagi kita. Seperti seorang peselancar, dia tahu kapan ombak yang tepat untuk dia mulai berdiri dan memainkan papan selancarnya. Untuk akhirnya dia bisa membuat banyak movement di atas ombak yang tinggi itu. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Tangkap momentumnya. Sehingga ketika ada pergerakan yang terjadi, kita mulai sambut itu dan mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang dialami oleh 2 orang buta ini adalah mereka berseru dengan kesungguhan hati. Saking sungguh-sungguhnya, sekalipun orang-orang sekitarnya berisik diam, mereka nggak jadi lemah dengan itu. Mereka berteriak semakin kuat. Kesungguhan hati itu penting waktu kita datang berdoa kepada Tuhan. Sebab itu tadi di depan saya sempat sampaikan bahwa esensi sebuah ibadah pun itu penting. Jangan cuma sekedar nonton, tapi dengan kesungguhan hati kita mempersiapkan hati. Kalau bisa onsite, kita datang onsite sama-sama. Ibadah korporat bersama-sama. Kalaupun ada kondisi nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi kita sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kita. Amin. Nah, kesungguhan hati itu penting, itu yang menarik perhatian Tuhan. Percayalah, yang menarik perhatian Tuhan untuk melihat kita adalah iman kita, adalah percaya kita, kesungguhan hati kita untuk akhirnya membuat Tuhan melihat kita. Dan dia nggak cuma sekedar melihat kita, dia melihat kebutuhan kita. Dan di waktu yang Tuhan tepat, di waktu yang tepat Tuhan bisa berikan mujizatnya
untuk kita semua. Yang ketiga, mereka tidak terintimidasi dengan diam berisik. Enggak terintimidasi dengan itu. Itu tidak melemahkan iman mereka. Justru itu jadi iman yang lebih kuat lagi untuk mereka berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Mereka berteriak semakin keras. Dan itu sungguh-sungguh menarik perhatian Yesus. Yesus melihat mereka dan berkata, kamu mau apa? Apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat bagimu. Jadi yang ketiga ini, mari kita nggak terintimidasi ya. Ayat 32 di sana dibilang orang banyak menegur, tetapi mereka semakin keras berteriak. Ya, ketika banyak orang berkata melemahkan dunia ini, banyak perkataan yang melemahkan iman kita. Tapi jangan jadi lemah. Justru perkataan mereka itu, jadikan itu semangat untuk kita semakin mencari Tuhan. Kondisi pandemi memang belum selesai, tapi jadikan kondisi yang belum selesai ini semangat yang membuat kita semakin mencari Tuhan lebih, beribadah lebih, komsel lebih lagi, saling mendoakan lebih lagi. Dan saya percaya itu menarik perhatian Tuhan atas kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, itu tahu apa yang terpenting. Sebab apa? Ketika Yesus nanya, apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat bagimu, mereka langsung, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Mereka tahu prioritas dalam hidup mereka. Mereka tahu apa yang benar-benar menjadi kebutuhan mereka. Coba bayangkan ketika pertanyaan itu nyampe kepada kita, apa yang aku mau, apa yang kamu kehendaki untuk aku lakukan buat kamu? Kadang-kadang kita bingung dulu, aduh, apa ya? Kondisi bingung itu gambaran bahwa kita nggak punya prioritas dalam hidup kita. Kalau kita punya prioritas, kita pasti tahu apa yang kita perlukan untuk Yesus perbuat bagi kita. Seperti dua orang buta ini, Tuhan supaya kami bisa melihat. Dan prioritas itu membuat mereka akhirnya mendapatkan jawaban terbaik dari apa yang mereka butuhkan. Mujizat Tuhan terjadi. Saya tutup dengan Matius 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Mari kita responi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dengan semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Ketika mujizat terjadi, jangan jadi sombong. Justru kembalikan kemuliaan itu buat Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengerjakan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Kiranya pesan ini boleh menjadi kekuatan buat kita, dan kita mengalami kesembuhan dari kebutaan-kebutaan. Apapun yang membuat kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, sembuh. Apapun yang membuat kita nggak bisa melihat esensi sebuah ibadah, sembuh dalam nama Yesus. Dan kiranya beberapa pertanyaan berikut sebentar saya akan sampaikan, itu boleh semakin membuat kita memperdalam apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, hal-hal apa yang seringkali membuat kita menutup diri, sehingga kita seringkali melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Coba sharingkan satu dengan yang lain. Hal-hal apa yang buat kita menutup diri, sehingga kita kelewatan ya, momentum Tuhan lewat, kita nggak sambut karena kita menutup diri. Hal-hal apa yang perlu kita bongkar? Pertanyaan kedua, kadang kita lebih mudah percaya apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Nah, menurut Anda, kenapa bisa seperti itu? Kadang kita main akal. Nah, percayalah, apa yang Tuhan kerjakan itu di luar akal manusia. Dia yang sanggup mengerjakan apa yang di luar akal manusia. Sebab itu gampang kita percaya apa kata orang, karena orang cuma berkata apa yang masuk akal. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan katakan. Itu adalah hal yang di luar akal, dan Tuhan sanggup mengerjakan itu semuanya buat kita. Yang terakhir, komitmen apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita supaya kita pun bisa mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan siapkan dan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa Komsel Rock Surabaya mengalami mujizat Tuhan dan bergerak di dalam penyertaan Tuhan, sehingga banyak jiwa yang haus kering di luar sana, mereka diberkati dengan keberadaan Komsel di tempat kita. Beberapa pokok doa silakan dibagi untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain, termasuk bangsa, negara, kota, vaksinasi. Kita terus doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan, mengucap syukur buat hari ini kami belajar buta melihat, karena tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami.
Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus setiap komsel mengalami mujizat demi mujizat. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang sedang mungkin ada keluarga yang terinfeksi COVID, dalam nama Yesus kesembuhan-Mu juga bisa terjadi Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu bergerak di antara kami. Komsel Rock Surabaya terus ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Berkati setiap GKM, setiap sektor Tuhan, untuk terus bergerak di dalam kehendak-Mu, di dalam isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Komsel Rock Surabaya di dalam nama Yesus. Berkat-Mu buat kami semua. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara, selamat berkomsel.